Demokrat ungkap strategi pemenangan pemilu tahun 2024. Pertama, tentu semua partai punya agenda atau strategi masing-masing ya untuk memenuhi atau mencapai apa yang menjadi target dari tiap partai yang telah ditetapkan. Partai Demokrat sendiri memasang target agar seluruh dapil bisa terisi. Artinya ada 88 dapil saat ini kita berharap semua bisa terisi. Sekalipun tentu ada banyak tantangan untuk memenuhi itu. Dan cara kita antara lain untuk dapil-dapil potensial yang bisa 2 kursi yang kita push supaya bisa mensubstitusi kalau saja nanti misalnya ada dapil yang mengalami kekosongan ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita intens Bapilu mengkomunikasikan kepada para caleg, khususnya caleg DPR RI, ada apa yang harus dilakukan merespon isu-isu terkini, termasuk juga melakukan asistensi untuk membangun personal branding sampai pada alat peraga dari masing-masing caleg DPR RI. Itu yang kita lakukan. Dan secara rutin juga memonitor apa yang dikerjakan oleh para caleg, sehingga kita punya bahan untuk mengevaluasi, memproyeksikan kira-kira di tiap-tiap dapil mana yang ada progres, dapil mana yang cenderung mengalami stagnasi, atau dapil mana yang masih butuh ekstra injeksi atau tensi supaya bisa lebih dinamis lagi dalam agenda-agenda pemenangannya. Tentu Pileg dan Pilpres karena ini dilakukan secara bersamaan juga tidak terpisah. Artinya kerja-kerja politik pada Pilpres juga bisa memberikan dampak terhadap Pileg, demikian pula sebaliknya. Karenanya khususnya bagi Partai Demokrat yang kemarin sebelumnya sempat berada pada koalisi tertentu yang kemudian kita beralih karena ada dinamika politik yang tidak diharapkan. Penyesuaian ini juga membutuhkan adaptasi dari seluruh elemen, baik itu struktur partai maupun para caleg ya. Dan ini kita berharap pilihan di koalisi Indonesia Maju yang dengan Pak Prabowo sebagai baca presnya ini itu bisa memberikan efek elektoral yang baik terhadap Partai Demokrat, khususnya caleg-caleg Partai Demokrat itu yang secara garis besarnya kurang lebih seperti itu. Kemarin yang sudah kita antisipasi, sudah kita lakukan adalah mempersiapkan pencalekan jauh lebih awal ya dibanding di 2019 lalu. Banyak dapil yang kesulitan untuk mencari caleg. Alhamdulillah itu tidak terjadi kembali. Sudah bisa kita antisipasi karena sejak jauh-jauh hari, bahkan sejak proses pilkada 2020 yang lalu, kita sudah bekerja juga sekaligus untuk mempersiapkan Pileg 2024. Artinya sebelum-sebelumnya yang pernah diusung oleh Partai Demokrat sebagai calon kepala daerah meskipun tidak terpilih, kemudian bisa menjadi caleg Partai Demokrat. Dan termasuk juga talent counting yang kita lakukan ya, yang potensial sebagai baik itu backgroundnya profesional atau yang sebelumnya di birokrasi, ada juga yang backgroundnya di TNI Polri yang setelah memasuki masa pensiun sebelumnya sudah terbangun komunikasi sehingga ketika setelah masuk masa pensiun mereka bisa ikut penjaringan sebagai caleg DPR RI Partai Demokrat. Ada gajah dapil khususnya di dapil-dapil besar ya yang menjadi basis Partai Demokrat di Sumatera misalnya, di Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Itu ada figur-figur potensial yang kami yakini optimis bisa memperoleh kursi yang sebelumnya saat ini kosong. Misalnya kalau di Sumatera secara relatif kita cukup baik ya. Kecuali sebelumnya di beberapa dapil misalnya Kepri, Bengkulu, dan Bangka Belitung yang mengalami kekosongan, ini sudah kita mitigasi. Insya Allah kalau Kepri kami optimis itu bisa akan terisi nanti. Bengkulu juga lagi ada upaya ekstra pendampingan. Bangka Belitung memang relatif agak ya kita masih berusaha ya, mudah-mudahan karena hanya 3 kursi kuotanya, mudah-mudahan saja target kita bisa kita capai ya, sambil tentu di dapil yang lain yang bisa potensi 2 kursi juga kita push untuk bisa mensubstitusi dapil-dapil yang kosong. Secara garis besar sebenarnya koalisi itu koalisi untuk Pilpres. Kita bisa membangun kerjasama politik itu untuk pemenangan Pilpres karena kalau Pileg pada dasarnya semua partai politik itu adalah kompetitor. Tentu semua partai akan bekerja untuk memaksimalkan pencapaian target partai masing-masing. Namun di Pilpres ya tentu kita ada kerjasama karena ini kan orientasinya ke eksekutif, beda dengan di legislatif. Sekalipun tentunya lebih memungkinkan jika kita berada di koalisi yang sama untuk saling support pada hal tertentu terkait upaya untuk kesuksesan di legislatif, karena eksekutif dan legislatif ini juga memiliki hubungan timbal balik. Kita juga pengen tentunya capres kita terpilih pada Pilpres 2024 nanti Pak Prabowo menjadi presiden RI ke-8, tapi kita juga mau koalisi Indonesia Maju besar di parlemen sehingga bisa membackup Pak Prabowo. Pemerintahan ke depan itu lebih solid dan stabil. Untuk tadi balik pencalekan ya, salah satu pendekatan kita juga di tiap-tiap dapil itu kita memasang beberapa caleg-caleg petarung, istilah kita caleg-caleg serius yang betul-betul bekerja yang turun ke dapil itu yang untuk memastikan bahwa setidaknya di tiap dapil ada 3 caleg petarung, caleg serius
untuk memastikan kursi kita terjaga atau bisa memperoleh kursi di dapil-dapil yang sebelumnya mengalami kekosongan. Untuk caleg incumbent semuanya 54 anggota DPR RI itu kembali maju sebagai caleg DPR RI, dan tentu kita berharap semuanya bisa tetap terpilih kembali, mempertahankan kursinya, dan ada penambahan kursi dari caleg-caleg baru baik di dapil yang sudah ada maupun di dapil-dapil yang sebelumnya kosong. Target kita terisi semua dapil berarti 88 kursi itu target optimisnya. Target moderatnya ya kurang lebih di 12% atau di kisaran 75 sampai 80 kursi. Dari yang 54 dan semuanya ikut lagi nanti. ikut lagi sebagai caleg.